Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang ajaib, Yesus yang dahsyat, maha mulia, maha agung, kekal selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Senantiasa kita menikmati berkat pemeliharaan perlindungan Tuhan. Nyata Jesus is real. He is Lord. Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Bukti nyata kita senantiasa dipelihara sama Tuhan tiap hari, tiap saat, tiap detik. Cintanya Tuhan luar biasa. Sampai kita di Senin pada minggu yang ketiga, Senin yang ketiga, sudah tanggal 19 Februari 2024. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan secampur tangan pelaksanaan pemilu sudah berapa hari, ya, minggu lalu tanggal 14 Februari sudah berlangsung aman, damai, sejahtera. Biar kita abad di dalam doa supaya semua orang-orang hidup takut akan Tuhan. Jangan bertindak seenaknya sendiri, jangan menghakimi, jangan sok ingin membuat kericuhan segala macam. Tidak berkuasa manusia itu. Ingat itu, nyawa segala manusia di dalam tangan Tuhan. Bertobat bagi siapa yang punya niat jahat, Tuhan bisa ambil nyawanya. Takut saya sama Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mengajar orang supaya hidup takut sama Tuhan, supaya hidup benar di dalam firman Tuhan. Jangan melangkah sombong di hadapan Tuhan, karena Allah benci orang yang sombong. Tapi Tuhan mengasihi orang rendah hati, karena kita tidak berkuasa atas diri kita. Oleh karena itu mari pada kesempatan pagi ini kita mau baca firman Tuhan. Bangsa Israel membuat lembu emas, sudah menyimpang dari perintah Tuhan. Habis saudara, kalau kita menyimpang dari Tuhan, selesai. Tuhan bisa ambil nyawa kita. Karena dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Untuk itu biar pagi ini kita datang kepada Yesus. Kita menyembah Tuhan. Sebab Dia satu-satunya Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita selamat. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia telah mati dan bangkit, sebab Dialah Tuhan Allah yang besar, amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, amin, haleluya. He is Lord, He is Lord, amin, haleluya. He is risen from the dead because He is Lord, amen, hallelujah. Every knee shall bow, every tongue confess, hallelujah, that Jesus Christ is Lord, amen, hallelujah. Ya Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan, amin, haleluya. Dia telah mati dan bangkit dari menang atas maut, sebab Dia Tuhan, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yesaya 43 ayat 10b dan ayat ke-11 demikian firman Tuhan. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Amin. Dialah Tuhan, haleluya. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dialah Yesus, juru selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, sebab
sebab dialah Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin, haleluya. Yes Lord, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan, dan Engkau-lah yang mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Kami junjung tinggi nama-Mu Bapa. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, sucikan hatiku Bapa, pikiranku, sebab pagi ini kami mau baca firman-Mu. Simpan firman-Mu dalam hatiku. Hanyalah Engkau Yesus, Tuhan satu-satunya juru selamat. Aku sembah sujud cinta Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan dapat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Satu-satunya nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Oh, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan tadi sudah baca, ini firman Tuhan Yesaya 43 ayat 10b Bapak ya. Dan 11, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain padaku. Dahsyat saudara, hanya satu-satunya Dia juru selamat. Ya, dan di dalam Dia Yesus ada keselamatan. Rom pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan di antara orang mati, maka kamu akan selamat. Oh, berarti saudara dan saya diselamatkan karena kita sudah percaya kepada Dia Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan tertulis pula di dalam Filipi pasal 2 10 dan 11. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Dia nanti akan datang, Raja segala raja. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap pagi kalau kita bisa datang kepada Yesus seperti bersama saya ini, rutin saudara ya. Nanti malam lagi setiap pagi, rutin kita dilihat oleh Yesus. Allah melihat setiap kesetiaan kita saudara. Berarti kita layak masuk dalam kerajaan surga karena hidup di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan ya. Puji Tuhan, saya tidak pernah bosan, selalu dengan setia menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Ikuti firman Tuhan. Ini berarti saya ada penyertaan Tuhan. Termasuk Bapak Ibu bisa mendengarkan setia kepada Tuhan, mendengarkan firman Allah yang saya sampaikan, berarti Bapak Ibu disertai Tuhan. Berarti Bapak Ibu sama dicinta sama Tuhan, karena kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita mau baca Keluaran pasal 32. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Wah, dahsyat nih saudara.
Bangsa Israel memang tegar tengkuk, dia tidak sabar, tidak menunggu waktunya Tuhan. Musa padahal bergaul dengan Tuhan loh. Musa mempersiapkan firman Tuhan nanti akan disampaikan bangsa Israel. Tapi mereka di bangsa tegar tengkuk, keras kepala. Apa yang terjadi saudara? Ada yang kedua. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ini Harun kakaknya Musa tidak jadi berkat, saudara. Harusnya dia memberikan nasihat dong. Dia kan imam yang sudah diangkat sama Tuhan. Berapa kemarin sudah saya terangkan, imam harus menjadi contoh teladan, memimpin ke arah yang benar sebagai seorang gembala, bukan pengaruh daripada ini. Bangsa Israel harusnya domba, jadi kambing. Dia keras kepala, saudara. Apa yang terjadi? Coba, saudara. Diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Coba ini, saudara. Harun kena pengaruh, saudara, dari bangsa Israel. Harun mempelopori, saudara, ya, untuk mengumpulkan anting-anting emas, dikumpulkan kepada Harun dan dibuat lembu. Namanya, coba berikutnya ayat yang kelima. Ketika Harun melihat itu, dirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Bersulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan ini. Dibentuklah mezbah di depan anak lembu itu. Wah, dasar berdosa besar, membuat Tuhan marah tuh. Dan kalau seandainya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Sudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersorak-sorak. Coba nih, saudara, bersukaria. Berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsa yang memimpin kamu keluar tanah Mesir telah rusak lakunya. Ini tanda-tanda Tuhan marah, rusak lakunya. Segera sudah mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepada mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Coba ini lembu emas jadikan Allah. Bodohnya ampun. Padahal lembu emas bagaimana, saudara? Dibikin dari anting-anting, dipahat. Kok gitu bukan jadi? Coba nih, makanya dari dulu aja bangsa Israel dibalas keras kepala, menyakiti hati Tuhan. Terus berikutnya kita baca lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkan aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Coba, saudara, pantas kan kalau Tuhan marah, karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan, tidak setia dan sabar. Harusnya Harun untuk menjadi contoh teladan, supaya diperintahkan bangsa sabar, tapi mereka tidak sabar, malah membuat lembu emas, menyakiti hati Tuhan. Terus berikutnya, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan dengan berkata, mengapakah Tuhan, ya, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar tanah Mesir dengan kekuatan besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapa engkau orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan membawa maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung itu dan memenaskan dari muka bumi. Baru pula dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan masalah mereka karena malapetaka yang kau datang kepada umatku, bangsa Israel yang begitu jahat, akan dihukum sama Tuhan murka. Tetapi Musa membela bangsa Israel. Lihat ini, dia berdoa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Ya, jangan murka. Terus ayat 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-Mu ini, sebab kata mereka, engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dari Musa curhat juga kepada Tuhan, mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan katanya Allah Abraham, Allah kepada, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-Mu ini, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Coba diingatkan kepada Tuhan, ya. Terus apa yang terjadi? Dan Tuhan tuh maha baik, dan masalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya. Tuhan maha baik. Tadinya Tuhan marah, tapi ternyata Tuhan tuh maha baik, selalu mempertimbangkan dengan kasih setianya. Tapi ingat, Galatia 6 ayat 7 juga tidak boleh, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, tidak boleh mempermainkan Tuhan. Ini kasihnya Tuhan luar biasa. Lalu kita lihat ayat 15. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh yang bertulis kedua sisinya bertuliskan sebelah menyebelah. Kedua itu telah ialah pekerjaan Allah, dan tulisan ialah tulisan Allah ditukik pada loh itu. Coba Musa turun, ini karena perintah dari Tuhan. Turun Musa,
Karena bangsa yang sudah menyimpang nyakiti hati Tuhan. Padahal membak dua loh batu, saudara. Iya, perhatikan berikutnya. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa. Ada bunyi suara peperangan kedengaran di perkemahan. Yosua dia pikir apa itu suara? Karena dia bersukaria menyembah itu lembu emas. Saudara. Terus apa berikutnya? Tapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itu yang kudengar. Dan ketika ia dekat kepada perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkit amarah Musa, dilemparkan kedua itu dari tangannya dan dipecahkan pada kaki gunung. Wah, marah Musa, saudara. Karena Musa sudah capek-capek berpuasa 40 hari naik ke atas puncak gunung Sinai, mendapatkan dua loh batu atas perintah Tuhan. Tuh lihat itu turun, dan ternyata benar. Setelah dilihat bangsa Israel, pimpinan Harun, dia ada pecus Harun itu membuat dan menyembah patung lembu emas. Marah surah Musa. Lalu dibuang itu loh batu. Perhatikan ayat 20. Sudah diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkan ke atas air, disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkata Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka, sudah dihancurkan sama marah Musa, saudara. Memang gak benar, saudara. Ya, inilah fungsi hamba Tuhan, saudara. Berat namanya pekerjaan Tuhan. Di sisi lain harus taat kepada Tuhan. Di sisi lain dimaki-maki bangsa itu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan taat kepada firman Tuhan. Maka di sini kita bisa baca harus taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya segala. Jangan pernah menyembah patung lain. Tidak boleh, saudara. Takut kepada Tuhan. Terus berikutnya, tapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semua. Harun itu langsung respon. Dia ngomong bangsa jahat di mata Tuhan. Harun juga salah, saudara. Karena Harun tidak menjadi pemimpin yang baik. Terus berikutnya, mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang punya emas harus menanggalkan. Mereka memberikan kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu. Wah, bohong, saudara, ya. Padahal Harun itu yang mempelopori. Kata yang dibuang ke api langsung keluar lembu. Tidak benar, saudara. Ketika Musa melihat bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, saya menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepada seluruh Bani Lewi. Berkata ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengiatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalan dari kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tantangannya. Musa marah, memberitakan, ayo siapa yang takut akan Tuhan, dekat denganku. Dan ternyata hanya dari suku Lewi, saudara. Ya, tapi kalau mereka yang lain, Tuhan berkata, firman Tuhan, baiklah kamu masing-masing mengangkat pedangnya, ayat 27. Dan akhirnya apa yang terjadi, surah ayat 28. Bani Lewi melakukan seperti yang dilakukan Musa, dan pada itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Bani Lewi selamat, tapi mereka yang tidak terkena firman binasa mati, surah. Ya. Kemudian berkata Musa, baktikanlah dirimu melalui hari ini kepada Tuhan Allahmu, masing-masing membayangkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, jadi supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu telah berbuat dosa besar, tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Musa minta ampun sama Tuhan. Ya, minta pendamaian dengan Tuhan, ya. Lalu kembali Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa yang telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas dari mereka. Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskan akhirnya namaku dalam kitab yang telah kutulis. Wah, saudara, Musa karena bela bangsa Israel sampai dia bilang, hapus Tuhan namaku, supaya Tuhan ampuni. Dan Tuhan itu baik. Apa yang terjadi? Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tapi pada hari pembalasanku, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Ayat 35 yang terakhir. Demikian Tuhan menolak bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Jadi jelas, saudara, Musa kan sebagai jaminannya, tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Yang berbuat dosa itu tanggung, tapi Musa tetap dipelihara sama Tuhan karena dia hamba Tuhan yang taat. Mari di sini kita belajar, jangan sampai kita berdosa kepada Tuhan.
Jangan sampai kita menyimpang dari Tuhan. Jangan pernah membuat patung atau apapun. Jangan, saudara. Karena firman Tuhan Allah itu cemburu. Sobat-sobat percaya. Ulangan 4:24 dikatakan. Ulangan pasal 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Wajar, saudara. Karena Allah itu satu-satunya Tuhan. Tidak boleh seperti saya sebagai orang tua, ya, punya anak. Terus anak itu menghormati orang lain, saudara. Padahal saya yang pelihara Tuhan. Marah saya sebagai orang tua. Demikian juga Tuhan marah, saudara. Karena satu-satunya dia Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dan Tuhan sudah perintahkan di dalam Keluaran pasal 20. Saya mau baca. Keluaran pasal 20 ayat 2 dan 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan sedang ngomong, sudah bikin aturan, sudah bikin SOP, supaya tidak boleh membuat Allah lain selain dia satu-satunya yang telah saya bacakan tadi di dalam Yesaya 43:11. Dialah Tuhan satu-satunya. Di sini kita bisa belajar. Mari kita mau menyembah Tuhan satu-satunya. Kita menyembah Yesus karena dialah Tuhan Allah yang benar. Seperti di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, saudara. Memberikan kekuatan buat kita bahwa di dalam Yesus Kristus dia satu-satunya Allah yang benar dan mendapatkan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, syafaat Allah telah datang, itulah Yesus Kristus, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dia satu-satunya. Mari melalui firman Tuhan pada pagi hari memberikan kekuatan buat kita. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Dia Tuhan, dia satu-satunya Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Dia Tuhan, satu-satunya juru selamat kita. Dia telah bangkit dari maut, sebab dia Tuhan. Yesus adalah Tuhan juru selamat. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Engkaulah Tuhan juru selamat kami, Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau menyembah kepada Tuhan, berjaga dan berdoa sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.